warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Asep Aap Sihabudin selaku dosen pengampu dari mata kuliah Seminar Agama Islam dan seluruh teman-teman yang saya banggakan. Pada hari ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai demokrasi dan HAM dalam Islam. Adapun anggota dari kelompok 7 yaitu yang pertama ada Muhammad Abdullah, lalu ada Nur Alia, yang ketiga Yasmin Faiza, dan yang terakhir yaitu saya sendiri Zahwa. Baik, langsung saja kita mulai pemaparan materinya yang akan dipaparkan oleh Nur Alia. Kepadanya dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos yang artinya rakyat, sedangkan kratos yang artinya pemerintahan. Jadi pengertian dari demokrasi ini yaitu kekuasaan berada di tangan rakyat. Selanjutnya saya akan menjelaskan demokrasi dalam pandangan Islam. Menurut Al-Maududi, beliau menolak secara tegas demokrasi, karena Islam tidak mengenal paham demokrasi yang memberikan kekuasaan besar pada rakyat untuk menetapkan segala hal. Sedangkan menurut Yusuf Al-Qaradawi, substansi demokrasi sejalan dengan Islam. Misalnya, dalam demokrasi, proses pemilihan melibatkan banyak orang untuk mengangkat seseorang kandidat yang berhak memimpin mereka. Dan ada konsep demokrasi spiritual yang dilandasi oleh etik dan moral ketuhanan, menurut M. Iqbal. Yang pertama yaitu tauhid sebagai landasan asasi, yang kedua kepatuhan pada Tuhan, yang ketiga toleransi kerjasama warga, yang keempat tidak dibatasi wilayah, ras, dan warna kulit, yang kelima penafsiran hukum Tuhan melalui ijtihad. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saya, Zahwa. Prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam itu ada 6. Yang pertama yaitu prinsip asyura atau musyawarah. Nah, prinsip ini tuh menjelaskan mengenai cara pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama dengan mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan. Nah, sudah jelas ya bahwa musyawarah ini tuh sangat penting sebagai bahan pertimbangan dan tanggung jawab dalam mengeluarkan suatu keputusan. Maka dengan dikeluarkannya nanti suatu keputusan akan menjadi tanggung jawab bersama. Selanjutnya yaitu prinsip al-adalah atau keadilan. Keadilan artinya penegakan hukum di setiap sektor kehidupan itu harus berjalan dengan adil dan bijaksana. Tidak boleh tuh ada seperti istilah tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Nah, itu juga termasuk dalam rekrutmen pegawai. Maka rekrutmen pegawai itu harusnya dilaksanakan secara adil dan bijaksana. Tidak boleh tuh adanya kolusi serta nepotisme. Selain itu gak boleh tuh ada yang pungli-pungli seperti yang sekarang ini viral. Yang ketiga yaitu al-musawah atau kesejajaran. Kesejajaran artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari pihak lainnya sehingga dia bisa memaksakan kehendaknya. Nah, tidak ada, karena dalam Islam pun semua manusia itu sama, hanya yang membedakannya apa? Yaitu tingkat ketakwaannya. Lalu yang keempat yaitu prinsip al-amanah atau kepercayaan. Al-amanah artinya sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Maka kita yang diamanahi oleh seseorang itu harus bisa menjaganya dengan baik. Jangan sampai kita mengecewakannya. Contohnya saja pemerintah yang diamanahi oleh rakyat untuk menjalankan segala pemerintahan di daerahnya. Seharusnya itu pemerintah itu melaksanakan kerjanya itu dengan penuh rasa amanah dan penuh rasa tanggung jawab seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu prinsip yang kelima, prinsip al-mas'uliyah atau tanggung jawab. Seperti yang kita ketahui bahwa kekuasaan dan jabatan itu merupakan amanah yang memang harus betul-betul diwaspadai serta harus benar-benar dipertanggungjawabkan dengan baik. Nah, kekuasaan dalam bentuk amanah itu ada dua pengertian. Yang pertama yaitu
di amanah yang dipertanggungjawabkan di depan rakyat dan amanah yang dipertanggungjawabkan di depan Allah. Jadi misalnya di depan rakyat, si pemerintah itu tuh apakah betul-betul bertanggung jawab dalam menjalankan segala tugasnya selama menjabat atau tidak, seperti itu. Lalu di depan Allah, apakah dia memang betul-betul bekerja dengan bertanggung jawab selama dia memerintah, apakah atau bukan gitu. Misalnya dia tuh bilang ke rakyatnya, iya saya bertanggung jawab, tapi di hadapan Allah dia tuh tidak bisa berbohong. Apakah nanti akan ketahuan apakah dia korupsi atau curang, seperti itu. Maka dengan menghayati prinsip tanggung jawab ini, diharapkan bahwa semua orang itu akan memaksimalkan diri mereka untuk memberikan yang terbaik sebagai bentuk tanggung jawabnya, seperti itu. Yang terakhir yaitu prinsip al-hurriyah atau kebebasan. Al-hurriyah memiliki arti kebebasan. Artinya, setiap orang itu diberikan hak dan kebebasan dalam menyampaikan pendapatnya. Tapi yang perlu diwaspadai itu selama hal tersebut dilakukan dengan cara yang baik, dengan akhlak yang terpuji. Gak boleh dilakukan dengan cara yang anarkis dan menimbulkan kerusuhan. Dan selama dalam rangka untuk menegakkan yang benar dan melarang yang salah, maka penguasa itu gak bisa gitu mencegah hal tersebut, seperti itu. Saya Muhammad Abdullah, saya akan memaparkan materi tentang HAM. Pastilah kalian sudah tahu HAM itu. HAM adalah hak asasi manusia. HAM adalah merupakan hak-hak pokok yang melekat atau yang dibawa manusia sejak dari lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut istilah, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk dari Tuhan Yang Maha Esa. HAM dalam pandangan Islam, menurut Muhammad Hafurah Ahmad, HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrat dan fundamental. Fundamental itu yang bersifat mendasar, sebagai amanah dan anugerah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga, dihormati serta dilindungi bersama. HAM dalam Islam mengandung prinsip-prinsip dasar tentang persamaan, kebebasan, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Persamaannya artinya Islam memandang semua manusia sama dan mempunyai kedudukan yang sama. Artinya hanya yang membedakan adalah tingkat ketakwaannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha penyayang dan Maha mengenal. Hifdzu al-adin atau menjaga agama. Islam memberikan penghormatan dan kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap pemeluk agama berhak atas agamanya dan mazhabnya. Seseorang tidak boleh dipaksa untuk meninggalkan agamanya menuju agama atau mazhab lainnya, dan tidak seorang pun boleh memaksa dan menekan orang lain untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk Islam. Jadi kita harus saling menghormati sesama agama dan tidak boleh memaksa untuk
orang lain masuk ke agama kita. Jadi kita harus saling menghormati, walaupun kita berbeda-beda beragama, kita harus saling menghormati dan menghargai. Yang kedua yaitu hifdzu amma. Islam melarang mendapatkan harta dengan cara yang batil yang tidak sesuai dengan syariat Islam, seperti diharamkannya riba dan suap menyuap, bahkan memakan harta orang lain. Adapun cara mendapatkan harta adalah dengan cara bekerja atau dengan mewaris atau mendapatkan warisan dari seseorang atau dari orang tua atau dari orang lain. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, Yasmin Faiza Nadia. Berikutnya yaitu hifzu al-nafs wal al-ird atau menjaga jiwa. Dalam ajaran Islam, penghormatan atas jiwa, hak hidup, dan kehormatan individu merupakan hak dasar dan tumpuan dari semua hak. Karena penghargaan tinggi terhadap jiwa dan kehidupan, maka Al-Quran memberikan saksi yang tegas terhadap siapapun yang mengingkarinya. Adanya ketentuan qisas merupakan konsekuensi dari larangan membunuh. Qisas adalah saksi hukum mengenai kejahatan terhadap diri dan jiwa orang lain. Berikutnya yaitu hifzu al-aql atau menjaga akal. Akal adalah sumber hikmah atau pengetahuan dan media kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Dengan akalnya pula manusia menjadi berbeda dengan makhluk lainnya. Oleh karena itu, Islam sangat menjaga dan melindungi akal serta memberikan sanksi berupa had atas pelanggaran yang bisa merusak akal, seperti homer. Selanjutnya yaitu hifzu al-nasl atau menjaga keturunan. Islam sangat menganjurkan pernikahan terhadap mereka yang merasa sudah mampu untuk melaksanakan kehidupan rumah tangga serta untuk menjaga keturunan, harta, dan kehormatan. Bagi yang menjalankan pernikahan secara penuh tanggung jawab, maka dijanjikan dengan kemuliaan. Sebab dengan pernikahan yang penuh tanggung jawab dan harmonis, maka generasi manusia yang soleh dapat dibina dari satu generasi ke generasi secara berkesinambungan. Jadi kesimpulannya yaitu dalam membicarakan hubungan Islam dan demokrasi terdapat beberapa perbedaan pandangan. Namun demikian dalam Islam sesungguhnya ada nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip demokrasi seperti al-syura atau musyawarah, al-adalah atau keadilan, al-musawa atau kesejajaran, al-amanah atau kepercayaan, al-mas'uliyah atau tanggung jawab, dan al-huriyah atau kebebasan. Selain itu, HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai amanah dan anugerah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga, dihormati, dan dilindungi bersama. Hak HAM dalam Islam terpusat pada 5 hal pokok, yaitu hifzu al-din atau menjaga agama, hifzu al-mal atau menjaga harta, hifzu al-nafs wal al-ird atau menjaga jiwa, hifzu al-aql atau menjaga akal, dan hifzu al-nasl atau menjaga keturunan. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.